Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali bersama kita. Saya Amelia Hairunisa dengan NIM belakang 072 bersama teman saya Anissa Damayanti dengan NIM belakang 069. di segmen kita kali ini yang berjudul Gen Z Islami yang membahas mengenai metodologi studi Islam. Apa sih metodologi studi Islam itu? Jadi kita bahas satu persatu dulu ya. Metodologi itu sebuah studi yang membahas tentang prinsip, aturan, dan filosofis dalam penelitian atau disiplinnya ilmu. Untuk studi Islam sendiri itu artinya usaha untuk mengkaji secara mendalam mengenai Islam. Jadi metodologi studi Islam itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk penelitian atau analisis terkait dengan Islam. Nah, metodologi studi Islam itu kalau nggak salah ada beberapa dimensi kan ya? Iya. Apa aja? Untuk dimensi metodologi studi Islam itu ada yang pertama, itu dimensi teologis. Dimensi ini menunjukkan bahwa agama itu memberikan fondasi keyakinan. Yang kedua, ada dimensi ibadah. Kalau dimensi ini menunjukkan bahwa agama itu menjadi pedoman. Yang ketiga, ada dimensi moral, ada juga dimensi sosial kemasyarakatan. Dimensi spiritual itu seperti zikir atau tasawuf, dan juga ada dimensi intelektual atau pengetahuan, dan yang terakhir ada dimensi sejarah budaya. Nah, dari beberapa dimensi itu bagaimana dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari? Di kehidupan sehari-hari dimensi ini, apalagi di era modern sekarang ya, itu dimensi yang pertama kan teologis, yaitu menjadikan sebagai pedoman moral di media sosial. Yang kedua ada dimensi ibadah, itu sholat ya yang pasti. Dan ada juga yang memanfaatkan aplikasi seperti aplikasi Al-Quran dan kajian-kajian online. Yang ketiga ada dimensi sosial dan spiritual, itu mendorong manusia untuk tetap peduli atau empati. Di sisi lain ada dimensi intelektual dan budaya, itu memperlihatkan bahwa agama itu menjadi sumber ilmu dan identitas yang memperkaya peradaban manusia. Maka dari itu agama itu sangat penting sebagai pedoman hidup dalam menghadapi perkembangan zaman. Jadi kalau walaupun zaman tuh berubah-ubah, tapi agama tuh menjadi pedoman kehidupan ya? Iya benar, tetap menjadi pedoman kehidupan. Oke, tadi kan maksud dari metodologi studi Islam. Ya. Nah, sekarang apa definisi Islam sebagai ilmu? Jadi gini, Islam disebut ilmu pengetahuan itu karena pandangan ajaran Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti kita semua tahu kan bahwa Al-Quran itu tuh dijadiin pedoman hidup pada umat Islam. Nah, dan dipastikan Al-Quran itu benar gitu kan. Di dalam Al-Quran dan hadis itu kan berisi ilmu pengetahuan yang utuh. Islam dan ilmu pengetahuan itu saling mendorong dan mempengaruhi. Nah, ada juga tahu metode pendekatan ilmu pengetahuan. Apa aja itu? Untuk metode ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama ada metode Bayani, itu metode yang menekankan kita kepada wahyu. Yang kedua ada metode Burhani. Metode Burhani itu menekankan kita kepada akal. Yang ketiga ada metode Irfani. Metode Irfani itu menekankan kita kepada pengalaman batin. Ketiga metode ini itu fungsinya untuk menyeimbangkan antara wahyu, akal, dan hati kita, supaya kita itu dapat memahami kebenaran agama secara utuh dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Nah, kan beberapa orang kan di zaman sekarang ada yang condong ke ilmu sains. Yeah. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara ilmu sains dengan ilmu agama? Iya sih, di zaman sekarang itu ada beberapa orang yang lebih condong ke ilmu sains karena mereka menganggap ilmu sains itu lebih nyata, terukur, dan memberikan hasil yang langsung terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ilmu sains dan ilmu agama itu sebenarnya tidak bertentangan. Justru mereka itu saling melengkapi. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan itu dipandang sebagai ibadah. Karena dengan mempelajari alam, manusia semakin mengenal kebesaran Allah. Al-Quran sendiri itu banyak mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mencari kebenaran melalui tanda-tanda ciptaan Allah. Jadi dua-duanya itu saling melengkapi. Nah, tadi kan kita udah bicara mengenai apa sih metodologi studi Islam dan Islam sebagai ilmu. Nah, Islam sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi Islam itu artinya
damai, bisa juga diartikan sebagai kebersihan atau penyerahan diri. Jadi Islam itu adalah, secara harfiah ya, Islam itu adalah penyerahan kita sebagai seorang hamba kepada wahyu ilahi yang dikirimkan lewat nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman hidup dan membuat kita berjalan di jalan yang benar. Dari tadi itu aku penasaran sama satu hal. Apa tuh? Fungsi agama itu apa cuma sebagai pedoman hidup manusia atau ada yang lain? Fungsi agama sendiri itu yang pasti ada banyak ya. Salah satunya itu menjadi sumber nilai dan norma, ada juga menjadi perekat solidaritas, dan dapat mengatasi kecemasan. Dan agama itu juga menjadi pengatur hubungan kita kepada Allah dan masih banyak lagi. Nah, untuk sumber agama sendiri itu apa cuma dari hadis dan Al-Quran saja atau ada yang lain? Untuk sumber di dalam Al-Quran itu tidak hanya dua itu, tetapi yang utama emang hanya Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber itu ada yang namanya ijtihad. Ijtihad itu metode ulama untuk menyimpulkan hukum Islam dan mengikuti perkembangan zaman. Ada juga namanya qiyas. Qiyas itu menangani dengan mempertimbangkan kepentingan semua masyarakat. Tapi ya itu tadi, kembali di awal bahwa sumber Islam itu hanya Al-Quran dan hadis. Nah, ijtihad tadi kan dikatakan sebagai metode ulama untuk menyimpulkan hukum Islam. Ya. Nah, itu maksudnya gimana sih? Jadi gini, ijtihad itu kan dalam bahasa Arab artinya mengerahkan kemampuan, atau bisa juga diartikan sebagai mengeluarkan seluruh kemampuan. Seperti halnya sunnah dan hadis, ijtihad itu sebagai salah satu metode pengambilan hukum juga mengenai perkembangan sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang di Muslim. Setiap perkembangan zaman itu para ulama akan mempunyai permasalahan-permasalahan baru dan itu harus disimpulkan. Dan itu yang disebut ijtihad. Nah, fungsi ijtihad itu apa sih sebenarnya? Untuk fungsinya itu yang pertama ada menjawab persoalan yang baru. Seperti yang aku katakan tadi, ijtihad itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi menemukan persoalan-persoalan baru yang harus dijawab. Yang kedua, ada menjaga fleksibilitas hukum Islam. Yang ketiga, itu melengkapi hukum yang bersifat global. Yang keempat, itu mencegah supaya hukum itu tidak berhenti. Dan yang terakhir itu berfungsi untuk menyatukan perbedaan pendapat para ulama. Nah, tadi kan aku udah tanya fungsi. Nggak afdal dong kalau nggak tanya bentuk-bentuk ijtihad. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk ijtihad itu? Untuk bentuk yang pertama itu ada ijma. Itu artinya konsensus ulama. Yang kedua ada qiyas, itu artinya analogi. Yang ketiga ada maslahah mursalah, artinya kemaslahatan umum. Dan yang keempat ada istihsan, itu artinya preferensi hukum. Yang kelima ada istihab atau presumpsi keberlanjutan. Yang keenam ada urf, itu artinya adat kebiasaan. Yang ketujuh ada sat al-dhariyah, itu artinya menutup jalan menuju kerusakan. Yang kedelapan itu ada qaul al-sahabi, itu artinya pendapat para sahabat. Dan yang kesembilan itu syarul man qoblana, artinya syariat umat yang terdahulu. Sebentar, dari tadi kan kita sudah membahas tentang Islam, ya kan? Islam itu kan berisi tentang kewajiban ibadah dan juga mengajarkan kita akidah. Menurutmu, akidah itu seperti apa? Akidah itu berasal dari bahasa Arab, al-aqdu, yang artinya tuh menyimpulkan. Tapi secara istilah, akidah itu adalah keyakinan yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bagi orang yang mempercayainya. Dalam Islam, akidah itu mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadar. Akidah ini ibarat pondasi dalam kehidupan manusia. Karena dari sinilah arah dan tujuan hidup kita dibentuk supaya tetap berada di jalan yang benar. Apakah akidah itu punya karakteristik tersendiri? Menurut karakteristiknya, akidah itu mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama bersifat tauqifiyah, yang artinya semua ajarannya sudah dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi manusia tuh nggak bisa membuat-buat gitu loh. Yang kedua itu bersifat ghaibiyah,
yang artinya akidah itu mengajarkan kita untuk percaya pada hal-hal yang tidak terlihat seperti Allah, malaikat, dan hari kiamat. Yang ketiga ada akidah Islam bersifat syumuliyah, yaitu menyatukan antara teori dan praktik, iman dan amal, serta ilmu dan kehidupan sehari-hari. Terus untuk tujuan akidah itu sendiri itu apa aja? Tujuan utama akidah adalah menanamkan keikhlasan dalam beribadah dan membentuk kepribadian muslim yang kuat. Dengan akidah yang kokoh, seseorang akan memiliki ketenangan jiwa serta arah hidup yang jelas, lalu menjadikan Allah sebagai pusat dari segala aktivitasnya. Jadi bisa dibilang tuh akidah itu bukan cuma teori, tapi juga sebagai panduan hidup membentuk karakter dan cara berpikir manusia. Untuk penerapan akidah sendiri itu apakah salah satunya ibadah? Betul, secara harfiah ibadah itu berarti pengabdian atau bakti manusia kepada Allah yang didorong oleh akidah tauhid. Keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak satu-satunya disembah. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, ibadah itu adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan apa yang diizinkan olehnya. Jadi ibadah itu nggak cuma sholat, puasa, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai kehendak Allah. Dulu itu ya, aku pernah baca di artikel kalau ibadah itu dibagi menjadi 2. Ya. Nah, apa aja tuh? Betul, ibadah itu ada 2. Yang pertama, umum dan yang khusus. Yang umum itu seperti amalan yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan yang khusus ialah yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian, tingkat, dan cara-cara yang tertentu. Di dalam ibadah itu apakah ada ketentuannya? Ketentuan ibadah itu termasuk salah satu bidang ajaran Islam di mana akal manusia tidak perlu campur tangan dan melainkan hak dan otoritas Tuhan. Sebetulnya kedudukan manusia mematuhi, mentaati, melaksanakan, dan menjalankan dengan penuh ketundukan kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk ke 2 hal yang sering dianggap susah, tapi sebenarnya itu saling melengkapi dan itu sangat penting gitu, yaitu fikih dan tasawuf. Jelaskan terlebih dahulu apa itu fikih. Secara sederhana, fikih itu bisa diartikan sebagai pemahaman praktis tentang hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, fikih itu membantu kita memahami bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ibadah seperti sholat, puasa, hingga muamalah seperti jual beli, pernikahan, dan kehidupan sosial. Nah, untuk bisa menghasilkan hukum yang tepat, fikih juga membutuhkan ilmu pendukung yang disebut usul fiqh, yaitu metode dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Nah, begitu. Kalau untuk tasawufnya bagaimana tuh? Kalau tasawuf tuh lebih berhubungan dengan sisi spiritual manusia. Dari kata tasawuf sendiri tuh punya beberapa makna. Yang ada yang mengatakan berasal dari kata safa, yang berarti suci. Karena tujuan tasawuf itu menyucikan hati dari sifat-sifat buruk. Ada juga yang bilang berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Dulu para sufi itu hidup secara sederhana dan memakai pakaian dari bulu domba sebagai simbol kesederhanaan. Tadi kan udah nih pengertian fikih dan tasawuf. Ya. Sekarang hubungan antara keduanya itu apa? Hubungan antara fikih dan tasawuf itu sangat erat dan saling melengkapi. Fikih itu mengatur aspek lahiriah, yaitu perbuatan dan tata cara yang terlihat. Sedangkan tasawuf itu mengatur aspek batiniah, yaitu niat, keikhlasan, dan kebersihan hati. Imam Malik pernah berkata, barang siapa yang menjalani tasawuf tanpa fikih, maka ia akan menjadi zindik atau menyimpang. Dan barang siapa yang menjalani fikih tanpa tasawuf, maka ia akan menjadi fasik. Artinya beragama kita nggak bisa hanya fokus pada hukum atau hanya pada spiritualitas. Keduanya harus seimbang
karena Islam adalah agama yang memadukan antara syariat hakikat dan antara perbuatan dan hati. Udah nih, nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup aja nggak sih? Nanti takutnya kepanjangan jadi bosen. Betul juga sih. Jadi kesimpulan pada podcast hari ini, menurut aku, Islam adalah agama yang lengkap, mencakup akidah, ibadah, moral, sosial, dan ilmu pengetahuan. Melalui metodologi studi Islam seperti Bayani, Burhani, dan Irfani, kita dapat memahami agama secara seimbang antara akal, hati, dan wahyu. Akidah menjadi dasar keyakinan ibadah sebagai penerapan nyata, sementara ijtihad menjaga hukum Islam agar tetap relevan. Fikih dan tasawuf juga saling melengkapi. Fikih mengatur aspek lahiriah, sedangkan tasawuf membantu aspek batiniah. Dengan memahami semua ini, kita dapat menjadi generasi muslim yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia di tengah perkembangan zaman. Kalau kesimpulan dari aku, kesimpulan podcast kali ini itu Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesama dan lingkungannya. Melalui metodologi studi Islam ini, kita belajar memahami ajaran Islam secara menyeluruh, mulai dari akidah, ibadah, hingga penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Islam itu juga menyeimbangkan antara akal, wahyu, dan hati melalui metode Baryani, Burhani, dan Irfani. Dengan dasar akidah yang kuat, ibadah yang benar, serta keseimbangan antara fikih dan tasawuf, seorang muslim dapat menjalani kehidupan yang harmonis, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan juga hadis. Sekian podcast dengan judul Gen Z Islami kali ini. Bila ada salah kata dan penyampaian yang belum tepat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.